Halo pemirsa, selamat pagi. Saya ucapkan dari rumah. Di hari ini hari Kamis 20 Desember, Kamis 19 Desember 2024 ya. Nggak kerasa aja ya, tahun 2024 ini sudah makin akan menuju ke titik akhir. Ya, kita akan segera menuju tahun 2025 dan tidak lama lagi kita akan memasuki satu bulan yang kita selalu tunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun sebagai umat Islam, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmah dari Allah, yaitu bulan Ramadan ya. Nah teman-teman semuanya, jujur aja kalau saya analisa perkembangan politik belakangan ini, saya kok melihat sepertinya Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika mengatakan saya nyaman ada Mbak Puan di sini gitu loh, dan menunjukkan rasa penghargaannya gitu loh kepada PDIP yang memilih berada di luar koalisi Merah Putih 2.0 alias berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo, karena dalam demokrasi kita memerlukan ada pihak yang menjalankan checks and balances dalam pemerintahan. Sebenarnya gini teman-teman, Bapak Presiden Prabowo itu membutuhkan PDIP banget. Kenapa? Karena PDIP itu bisa menjadi safe haven buat Presiden Prabowo untuk berlindung dari pengaruh buruknya Jokowi. Ini kan Prabowo jadi presiden dan mengingkari janji yang disampaikan pada awal tahun yang tidak akan naikkan pajak ketika beliau jadi presiden, namun kenyataannya lain. Ini kan karena pengaruh Jokowi. Dan Presiden Prabowo itu juga memerintahkan untuk menyetop pembangunan jalan tol baru, tunggu sampai APBN tahun depan 2025. Dan pajak penghasilan pertambahan nilai atau PPN naik 12% itu diakui sendiri oleh Menko Ekonomi Pak Erlangga Hartarto untuk mengakomodir makan bergizi gratis. Ya, andai saya yang ada di posisi Bapak Presiden Prabowo, ini akan saya lakukan. Yang pertama, justru pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas itu yang saya stop. Ya, IKN itu memang tidak, kalau kelak saya jadi presiden, IKN itu memang akan saya stop total. Dan IKN itu akan saya ratakan lagi dengan tanah, tidak saya lanjutkan pembangunannya. Akan saya ratakan dengan tanah dan akan saya kembalikan menjadi hutan belantara seperti setelan awal. Dan saya lebih memilih untuk memfokuskan pengembangan wilayah-wilayah lain seperti yang diusulkan oleh Caimin waktu debat calon wakil presiden di Pilpres 2024 yang lalu. Berarti batal dong Pak pindah ke IKN? Batal. Nah, undang-undang yang mengatur tentang IKN itu di-repeal. Otorita IKN atau OIKN-nya saya bubarin. Kenapa? Karena kalau dalam pandangan saya lebih baik mengembangkan apa yang udah ada. Dan saya akan mengikuti Afrika Selatan yang punya 3 ibu kota. Ibu kotanya kalau Afrika Selatan itu, buat Anda tahu, Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Bloemfontein itu tempat parlemen parlemen Afrika Selatan. Pretoria itu ibu kota administratif dan diplomatiknya. Cape Town itu kalau saya nggak salah yudikatifnya ada di situ. Tapi kota terbesar dan tersibuk di Afrika Selatan bukan ketiganya, tapi di Johannesburg. Nah, saya akan ikuti itu dengan menetapkan Jakarta, Palangkaraya, dan Palembang sebagai ibu kota. Karena Palembang itu masih bisa dikembangin untuk
pembangunan infrastruktur pemerintahan pusat. Palangkaraya begitu kan, masih banyak tanah kosong. Bisa untuk membangun banyak institusi pemerintahan pusat di dua itu selain di Jakarta. Meskipun kelak kalau saya jadi presiden, suatu hari nanti akan lebih banyak berkantor di Palangkaraya yang memang sudah dicanangkan oleh Bung Karno sebagai ibu kota di masa yang akan datang. Tapi kan ternyata malah justru di Jakarta. Ya paling akan lebih sering berada bolak-balik Jakarta, Palangkaraya, Palembang itu biar adil. Itu masih bisa diluasin. Bandara Cilikriwut masih bisa diluasin. Beberapa tempat-tempat masih bisa dibangun beberapa infrastruktur untuk pemerintah pusat. Dan jalan di sana lebar, teman-teman. Nah itu yang akan saya lakukan ketimbang meluncurkan program yang gak ada substansi sama sekali. Makan bergizi gratis buat apa gitu loh. Dengan anggaran 71 triliun cuma dapat Rp10.000 per anak. Ini kan gak logis gitu loh menurut saya. Gak logis, sangat amat tidak logis gitu loh. Makanya itu teman-teman, udah aja gitu loh. Harus mental seperti itu harus diakhiri ya. Yang mental kaum horek-horek kayak gitu tuh harus diakhiri. Ganti dengan mental yang lebih produktif, mental yang lebih bagus gitu ya. Sama ya itulah ya. Oke teman-teman, jadi nanti akan ada lagi pembahasan tentang hal ini. Nah terakhir saya tutup gini ya. Nampaknya Pak Prabowo ini akan sulit banget lepas dari bayang-bayang Jokowi selama masih ada Gibran dan basis pendukungnya Jokowi yang mendukung Gibran jadi wakil presiden, bukan mereka yang mendukung Prabowo jadi presiden. Ini diakui oleh beberapa relawannya bahwa kami memilih Gibran sebagai wakil presiden bukan memilih Prabowo, tapi karena Gibran ini adalah pendampingnya Pak Prabowo, jadinya ya terpaksa. Mereka ini terpaksa sebenarnya milih Prabowo. Yang Prabowo tulen kayak Haikal Hasan gitu misalkan, di luar dari Fadlizon dan kawan-kawan di Partai Gerindra. Ini dikit banget teman-teman. Minoritas yang Prabowo tulen di basis pendukungnya Prabowo Gibran ini dikit banget. Jadi ya akan saling berebut pengaruh antara Prabowo dan Jokowi gitu. Tapi ya jelas memang untuk saat ini PDIP itu masih dibutuhkan memang, dan masih akan tetap ada selama perjuangan untuk demokrasi Indonesia tak akan pernah padam. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat aktivitas ya.